Orang Jawa dengan kebudayaan Jawanya, orang Sumatera dengan kebudayaan Sumateranya. Kadang-kadang diperbandingkan adalah untuk menyaring dan melihat bahwa memang berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kemudian dianggap sebagai penghinaan, tidak boleh, kecuali memang kata-katanya menghina. Kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Jadi beragama itu dengan kafah. Kafah itu seluruhnya. Mata harus beragama, mulut harus beragama, tangan harus beragama, kaki harus beragama, telinga harus beragama. Saya kira itu maksud kafah itu. Mulut kalau beragama ini tidak akan sembarangan bicara. Kalau saya menjelekkan Anda, kalau saya misalnya dengan ngomong seperti ini saya menjelekkan Anda misalnya, yang dosa saya. Tapi kalau misalnya Anda berperan sebagai seorang ulama yang kemudian ucapan Anda diikuti oleh jamaahnya yang ribuan, yang ratusan, ucapannya menyesatkan, ucapannya merendahkan, ucapannya tidak menjaga persatuan, keutuhan sesama anak bangsa, yang diikuti oleh masyarakat. Celakanya di sini sebagai seorang ulama. Saudara-saudara sekalian, selain kasih sayang, kita juga disuruh untuk bersatu, wala tafarraqu. Kemudian wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Pecah belah menyebabkan kita lemah. Rasulullah mengatakan mukmin itu seperti tubuh yang satu, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau yang satu sakit, maka seluruh merasa sakit. Kuping kita infeksi, seluruh tubuh kita sakit dan demamlah kita. Tidak mungkin tubuh kita ini sakit di satu tempat, yang lain tidak merasakannya. Tidak mungkin. Oleh karena itulah Nabi memberi perumpamaan umat Islam ini seperti tubuh yang satu cedera, yang lain merasakan kecederaannya. Tidak boleh orang mukmin saling jatuh menjatuhkan, jelek menjelekkan. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue arep tak paten. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya. Tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Sibabul muslim fusuk, menghina orang Islam itu dosa besar, wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya adalah dosa yang paling besar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita bersatu. Dan kami tidak diajarkan berbahasa seperti orang Jawa yang memiliki budaya dengan bahasa yang tinggi. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Orang Jawa dengan kebudayaan Jawanya, orang Sumatera dengan kebudayaan Sumateranya. Kadang-kadang diperbandingkan adalah untuk menyaring dan melihat bahwa memang berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kemudian dianggap sebagai penghinaan, tidak boleh, kecuali memang kata-katanya menghina. Kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Tewas di tempat tidur. Ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue arep tak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih sahabat-sahabat menanggapi video itu? Kadang-kadang saya merasa tidak usah lagi menanggapi karena memang sudah jelas bagaimana kemudian dia itu sebetulnya ingin menjilat ludahnya sendiri.
setelah kemarin berbicara apa dan sekarang berbicara apa. Oke, apakah memang itu merasa dirinya tidak merendahkan orang lain? Apakah itu merasa tidak menyudutkan atau tidak menghina ulama atau suku Jawa gitu loh, dengan bahasa dan kalimat seperti itu, dengan mimik muka dan gestur tubuh seperti itu? Kita lihat aja lah dari kemudian gestur tubuh Tengku Zulkarnain ini bicara, ini sangat terlihat sekali bahwa memang dia sedang merendahkan Jawa. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya, tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Ulama-ulama Jawa mengatakan bahwa ulama Jawa, kalau misal ulama Jawa datang ke sana ya ngantuk semua, tidur semua jamaahnya. Pulang di pengajian cuma bawa amma ba'du. Apakah itu tidak merendahkan? Ya itu merendahkan. Bagaimana, lihat aja gestur tubuhnya. Oke, gestur tubuhnya loh. Itu yang pertama. Kemudian ya dia dengan berbagai alasannya, Tengku Zulkarnain dengan berbagai dalih yang memungkinkan untuk dia itu diamankan oleh dalil tersebut, ya dia pakai. Sesama umat Islam harus saling menjaga, harus saling menghormati, harus saling mencintai, tidak boleh menjatuhkan. Oh, Anda kan yang menjatuhkan, Anda kan yang merendahkan, Anda kan yang tidak mencintai, Anda kan yang tidak sadar bahwa memang berbeda-beda antara suku bangsa ini di Indonesia. Kan Anda duluan yang mulai seperti itu, sehingga kemudian ada reaksi dari masyarakat, khususnya orang-orang Jawa. Ada yang reaksi, bahkan ada yang melaporkan Anda. Oke. Siapa yang mulai duluan? Pak Tengku Zulkarnain. Ya kadang-kadang saya merasa aneh dengan ulama-ulama yang selalu di atas mimbar itu, satu kali lagi tidak memberikan kenyamanan dan ketentraman. Aneh saya. Dan banyak lagi yang masyarakat itu kemudian mengundangnya, padahal tidak ada sama sekali kemudian ilmu agama yang bisa dipetik. Yang ada hanya kemudian kita membenci sesama, kerasisan kemudian juga diajarkan. Ya ilmu, apalagi seorang ulama gitu loh. Ulama itu ya harusnya menenteramkan, bukan membuat rusuh. Ulama itu kan seharusnya mendamaikan, bukan membuat perpecahan. Kan gitu. Saya sebagai seorang santri yang masyarakat saya kira ingin peka gitu loh, verifikasi mana ulama-ulama yang sebetulnya dia itu ya dagelan. Oke, dia ulama, namun keulamanya ini tidak dijadikan sebagai alat untuk mendamaikan, malah dijadikan alat untuk membuat kerusuhan. Ini kan pada akhirnya fungsi agama menjadi hilang. Oke, fungsi agama menjadi hilang, sementara dia berprofesi sebagai orang yang menyampaikan ilmu agama, dan agamanya tidak disampaikan. Yang ada kerasisan, sifat-sifat keiblisan, sifat-sifat kesetanan. Itu kan saling perpecahan, menghinakan sesama anak bangsa, suku bangsa. Itu aneh nggak coba? Kalau saya ada ilfil melihat ustadz-ustadz yang seperti itu, kalau saya ilfil banget. Karena banyak sekali memang di Indonesia ini ustadz-ustadz yang mau dibilang gak pantas menjadi ustadz, gimana? Mau dibilang ustadz, kok perannya seperti itu? Memandang umat itu dengan ainul rohmah, itu ustadz, bukan ainul godo, bukan kacamata kebencian.
Apakah berbicara itu karena memang sudah rame? Mengecam kemudian Tengku Zulkarnain. Bahkan saya pun kemarin membuat video marah-marah, saya sebagai suku Jawa, sebagai orang Jawa saya marah-marah. Karena gestur tubuhnya satu kali lagi, meskipun mungkin niatnya tidak merendahkan, lihat aja gestur tubuhnya. Itu merendahkan dan menghinakan orang Jawa, ulama-ulama Jawa, dan mengunggulkan ulama-ulama Sumatera dan Medan, kan gitu. Padahal kan tidak boleh, kan Anda yang mengatakan tidak boleh berbicara hal itu. Kalau saya menjelekkan Anda, kalau saya misalnya dengan ngomong seperti ini saya menjelekkan Anda misalnya, yang dosa saya. Tapi kalau misalnya Anda berperan sebagai seorang ulama yang kemudian ucapan Anda diikuti oleh jamaahnya yang ribuan, yang ratusan, ucapannya menyesatkan, ucapannya merendahkan, oke? Ucapannya tidak menjaga persatuan, keutuhan sama anak bangsa, yang diikuti oleh masyarakat. Celakanya di sini sebagai seorang ulama, kalau memang ulamanya abal-abal, kalau ulamanya tidak benar mengajarkan ajaran nilai-nilai agama Islam. Di sini celakanya, bahayanya di sini. Maka selalu saya kemudian hadir di media sosial untuk mewaspadai, mewanti-wanti, mewaspadai, mewanti-wanti, mewaspadai, mewanti-wanti, agar jangan sampai salah kita memilih guru, mengambil panutan. Agama itu persoalannya di aplikasi, bukan di teori sebetulnya. Oke, agama itu sebetulnya pelaksanaannya di aplikasi, bukan di teori, bukan di kata-kata. Aplikasi kehidupan kita seperti apa? Ketika kita beragama, ucapan kita jadi seperti apa? Tangan kita jadi berbuat apa? Kaki kita jadi berbuat apa setelah kita beragama? Jadi beragama itu dengan kafah. Kafah itu seluruhnya. Mata harus beragama, mulut harus beragama, tangan harus beragama, kaki harus beragama, telinga harus beragama. Saya kira itu maksud kafah itu. Mulut kalau beragama ini tidak akan sembarangan bicara. Mata kalau beragama ini tidak akan sembarangan dilihatkan kepada yang dosa. Telinga juga tidak akan mendengarkan kepada yang dosa. Tangan juga tidak akan berbuat kepada hal yang nista. Kaki juga tidak akan melangkah kepada hal yang buruk. Itu beragama semuanya. Itu baru Islam secara kafah, saya kira. Kalau mulutnya masih berantakan, sementara dia mewakili orang yang sedang mengajarkan ilmu agama, maka ini akan sangat berbahaya. Karena mengajarkan orang untuk punya mulut tidak beragama. Oke? Karena mengajarkan orang untuk punya mulut yang tidak beragama, berbahaya. Saya kalau misal mulut saya berantakan, saya masih banyak punya guru yang tidak sembarangan punya mulut tuh. Saya sengaja membongkar ini semua agar menjadi paham, agar menjadi sadar bahwa itulah siapa yang harus kita kemudian jadikan panutan dan jadikan guru. Siapa? Oke? Jangan sembarangan memilih guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.